Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitriani. Di sini saya akan menerangkan bab tentang zakat pada masa Islam klasik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengelolaan zakat pada masa Rasul. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Perintah tentang zakat dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagaimana disyariatkan kepada Rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah. Pensyariatan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Mekah. Bersamaan dengan perintah mendirikan sholat, ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat. Umumnya lebih bersifat informatif. Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad memberikan contoh petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pengembangan struktur amil zakat yang terdiri dari satu, katabah atau petugas yang mencatat para wajib zakat. Yang kedua, hasabah, petugas yang menafsirkan tentang menghitung zakat. Yang ketiga, jubah, petugas yang menarik atau mengambil zakat dari para muzaki. Yang empat, khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara zakat. Namun, secara prinsip pada masa Rasulullah belum dikenal adanya neraca perencanaan. Rasulullah membagi hati semua harta zakat yang datang kepada mereka yang berhak tanpa menyisakan sedikit pun. Harta tersebut juga tidak pernah menginap pada Rasul. Jadi, hari itu datang. Hari itu juga harta dibagi habis, bahkan seringkali Rasulullah lupa untuk menyisihkan bagi keluarganya. Pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah zakat zaman Abu Bakar. Saat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menjalankan roda pemerintahan sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, ketika terjadi gejolak, Abu Bakar tak segan-segan menindak pelakunya. Salah satu persoalan besar yang dihadapinya ketika itu adalah orang-orang yang keluar dari Islam atau ridha murtad, dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Atas kedua kelompok ini, Abu Bakar pun memerangi mereka. Sebagaimana banyak diceritakan dalam sirah Nabawiyah, seperti juga disebutkan dalam Hayatul Muhammad serta Abu Bakar As-Siddiq karya Muhammad Hussein Haikal, diterangkan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang yang enggan mengeluarkan zakat. Menurut alasan mereka, zakat pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Ia mewarisi negara yang jauh lebih aman dan kuat dibandingkan pada masa Abu Bakar. Karena itu, pada masa Umar banyak sekali dilakukan inovasi dalam hukum Islam, termasuk sistem pengelolaan zakat. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi harta yang dikumpulkan dari orang-orang yang mampu dan sebagian dari harta rampasan perang atau ghanimah. Harta yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak, dan lainnya. Bahkan, di zaman ini pula Umar bin Khattab tidak mau lagi memberikan harta zakat kepada salah satu dari 8 golongan asnaf, yakni mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah fakir miskin, ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berhutang, amil, mu'alaf, dan orang yang memerdekakan budak. Umar tidak memberikan zakat kepada mu'alaf karena ia menilai orang yang masuk Islam saat itu sebagian besar adalah orang yang kaya dan mampu. Di antara mereka itu adalah Suhail bin Ammar, Agra bin Habis, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Zakat pada masa zaman Utsman dan Ali. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dikeluarkan sebuah kebijakan yang pada intinya memperbolehkan pembayaran zakat harta melalui nilai uang. Artinya, total harta yang dimiliki disetorkan dengan uang lalu diambil 2,5%-nya. Praktik serupa juga berlaku pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pengelolaan zakat pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pengelolaan zakat pada masa Tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung hampir 90 tahun. Khalifah Umar ibn Abd Al-Aziz adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah
khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. Umar ibn Abdul Al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorium, penghasilan, berbagai profesi, dan berbagai mal mustafat lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas ambil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar ibn Abdul Al-Aziz. Yang pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Yang kedua, komitmen tinggi seorang kepemimpinan dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan kepemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan muzaki atau pembayar zakat yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dana dan mendistribusikan zakat. Pada masa Abbasiyah, kepala perpajakan merupakan orang yang terpenting dalam pemerintahan. Pada era dinasti ini, kemajuan tercapai pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemajuan dalam sektor perekonomian, perdagangan, dan pertanian itu membuat Baghdad menjelma menjadi pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia pada saat itu. Dengan kepastian hukum serta keamanan yang terjamin, berbondong-bondong para saudagar dari berbagai penjuru dunia bertransaksi melakukan pertukaran barang dan uang di Baghdad. Negara pun memperoleh pemasukan yang begitu besar dari aktivitas perekonomian dan perdagangan itu, serta tentunya dari pungutan pajak. Pemasukan khas ya negara yang begitu besar itu tak dikorup oleh sang khalifah. Harun ar-Rasyid menggunakan dana itu untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Kota Baghdad pun dibangun dengan indah dan megah. Gedung-gedung tinggi berdiri, sarana peribadatan tersebar, sarana pendidikan juga menjamur, dan fasilitas kesehatan gratis pun diberikan dengan pelayanan yang prima. Sekian video dari saya. Apabila ada salah penyampaian, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.